Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan seorang salam Tuhan, channel ini hadir setiap pagi hari. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita gunakan waktu kita sebelum aktivitas kita yang akan kita lakukan dari pagi, siang, malam. Percayalah ketika kita selalu ada waktu untuk kita bersaat teduh, maka disitulah kita akan mengenal Tuhan yang kita sembah. Maka juga disitulah kita akan belajar tentang hal hidup di dalam Tuhan, saudara. Mari pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita dari pagi, siang, malam, kita mendengarkan firman Tuhan sejenak, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih buat istirahat yang kau berikan pada hari ini. Biarlah itu menyegarkan jasmani kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini kita dengar terambil dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 46. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikut. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Pada hari Sabat berikut datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat terakhirnya 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak dan beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan berbicara tentang perjalanan Paulus. Paulus yang ditugaskan oleh Tuhan, saudara, untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan apa yang harus disampaikan firman Tuhan, seperti ditugaskan oleh Tuhan di mana Paulus untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau, yang kalau kita mendengar pada pagi hari ini daerah yang bernama daerah Antioquia, saudara Tuhan. Antioquia yang pada hari ini kita mendengar firman Tuhan, Paulus menyampaikan di dalam pemberitaan Injil yang bersama dengan Barnabas, saudara Tuhan. Jadi apa yang kita dengar pada pagi hari ini dikatakan di ayat 42 Kisah Para Rasul 13, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat. Paulus menjelaskan tentang peristiwa kehidupan daripada Yesus itu. Yesus yang didengarkan oleh pengajaran oleh Paulus itu disampaikan oleh Paulus tentang peristiwa kehidupan daripada Yesus. Yesus yang melayani, saudara. Yesus yang juga menyampaikan kabar berita surga, saudara Tuhan, sehingga orang bisa menjadi percaya lewat perbuatan, lewat juga pengajaran Paulus, lewat pengajaran daripada Yesus itu, sehingga orang mengikut daripada Yesus itu. Sampai juga ketika Yesus disalibkan dan kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, itu juga dijelaskan oleh Paulus. Mengapa Paulus menyampaikan tentang pemberitaan kehidupan daripada Yesus itu? Supaya mereka meyakinkan bahwa Tuhan yang mereka mempercayai adalah Tuhan yang hidup. Maka
Paulus menjelaskan sedetil peristiwa-peristiwa kehidupan daripada Yesus itu, yang Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, yang Yesus kemudian bangkit daripada orang mati, yang Yesus juga bertemu dengan para murid-muridnya setelah bangkit seorang Salam Tuhan, dan Yesus juga naik ke surga. Itu juga dilihat oleh murid-muridnya seorang Salam Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus bersama dengan Barnabas. Kalau kita melihat di sini di dalam penyampaian oleh Paulus yang dikatakan di ayat 43, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Yang takut akan Allah. Setelah disampaikan oleh Paulus bersama dengan Barnabas itu, banyak orang yang menjadi takut akan Allah. Artinya di dalam apa yang disampaikan oleh Paulus ini menjadi orang yang menjadi percaya itu, saudara Tuhan. Jadi yang tadinya belum mendapatkan pengajaran, belum mengetahui hal pentingnya mengikut daripada Tuhan yang dia sembah, saudara, mereka orang-orang yang akan menjadi percaya. Nah, saudara yang keselam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya yang kita sudah mengetahui tentang hal pemberitaan firman Tuhan itu, yang kita sudah mendengar firman Tuhan itu, saudara, itulah berita Injil yang disampaikan oleh Paulus bersama dengan Barnabas itu. Nah, kita di dalam hal yang kita dengar pada pagi hari ini, ada hal berita keselamatan yang diberikan, yang disampaikan oleh Paulus itu, yang dikatakan di sini di ayat 43 maksud saya, mengikut Paulus dan Barnabas, kedua rasul itu mengajar mereka, menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Apa hidup di dalam kasih karunia itu, seorang Salam Tuhan? Yang tadinya kita tidak layak oleh karena perbuatan-perbuatan dosa kita, seorang Salam Tuhan, menjadi layak. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bentuk dengan cuma-cuma perbuatan pelanggaran kita. Tuhan telah mengampuni lewat Yesus mati di kayu salib, dan lewat perbuatan-perbuatan kita juga diampuni oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita yang kita perbuat. Nah, saudara keselam Tuhan, kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang menghujat Yesus, orang Yahudi yang juga membawa Yesus, yaitu menjadi Yesus disalibkan, maka ada beritakan Injil, saudara keselam Tuhan. Nah, ini hal yang kita harus melihat, kasih karunia itu diberikan kepada kita, saudara. Yang tadi yang mungkin kita tidak pantas karena pelanggaran kita, yang tadi yang mungkin kita suka menghakimi, mungkin tadi yang kita suka iri hati, Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita karena kita telah memberitakan atau menerima keselamatan itu. Menjadi orang yang percaya, itulah yang Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mendengarkan peristiwa kehidupan daripada Paulus yang memberitakan Injil itu ke daerah-daerah yang dia ditugaskan oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya, seorang Salam Tuhan, yang kita dengar pada pagi hari ini, biarlah kita dapat memberitakan kabar baik, seorang Salam Tuhan. Kabar baik bukan seperti yang dialami oleh Paulus, itu harus memberitakan keselamatan itu harus disampaikan melalui bertemu atau bertatap muka kepada orang. Kalau kita mendengar dalam suatu peristiwa yang disampaikan oleh Paulus itu, biarlah dalam kehidupan kita mau juga berbagi, memberitakan Injil. Injil itu berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, berbicara tentang hal kita diberikan kasih karunia. Nah, seorang Salam Tuhan, kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma, dan juga seorang Salam Tuhan, Injil telah disampaikan itu biarlah dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Injil itu seperti kita bisa melakukan kebaikan, yang tadinya mungkin kita tidak bisa melakukan kebaikan, dan kemudian kita diberikan kemampuan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, saudara, ini disampaikan oleh Paulus itu yang dikatakan di ayat berikutnya, memang kepada kamu firman Tuhan harus diberitakan lebih dahulu.
Jadi Paulus menyampaikan kepada orang Yahudi atau orang-orang Israel memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan lebih dahulu kepada mereka. Kenapa lebih dahulu, saudara? Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham itu. Jadi keturunan daripada Abraham, kita adalah daripada anak-anak daripada Abraham itu, dan memberitakan apa yang disampaikan oleh Paulus itu, itulah yang terlebih dahulu. Jadi yang terlebih dahulu itu kita yang terdekat, yang percaya. Mari pada pagi hari ini yang terlebih dahulu itu keluarga kita, saudara. Tempat kita berada itulah yang terlebih dahulu untuk mengenal, memberitakan keselamatan itu. Jadi saudara-saudara kita yang harus dapat kita sampaikan bagaimana memberitakan Injil itu yang terlebih dahulu terdekat kita. Supaya apa seorang salam Tuhan? Supaya yang terdekat kita ini mengenal Tuhan yang kita sembah, supaya yang terdekat ini dapat dimenangkan, supaya yang terdekat ini mengenal Tuhan yang kita sembah seperti yang kita meyakinkan. Nah, seorang salam Tuhan, terlebih dahulu yaitu kerabat kita, saudara-saudara kita yaitu anak-anak kita atau yang keluarga kita, itu yang terlebih dahulu yang harus kita membawa mereka memberitakan keselamatan itu. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai juga orang tua haruslah merangkul kehidupan anak-anak kita supaya mereka mengenal yang namanya memberitakan seperti keselamatan itu, supaya mereka tidak lari mengikuti kepercayaan lain, seorang salam Tuhan. Kalau kita masih ada, itu yang harus kita lakukan, memberitakan, yaitu seperti apa yang disampaikan oleh Paulus itu, sehingga Paulus menyampaikan pesan-pesan ini kepada orang-orang Yahudi, dan akibat yang disampaikan oleh Paulus itu banyak orang-orang Yahudi menjadi mengikut daripada Yesus itu, seorang salam Tuhan. Walaupun ada orang Yahudi yang tidak mengikuti Yesus, tetapi pemberitaan Injil harus disampaikan ke seluruh pelosok dunia. Kan dikatakan ini Kisah Para Rasul berikutnya, seorang salam Tuhan, Kisah Para Rasul 13 ayat 47, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, seorang salam Tuhan, ke ujung bumi artinya yang jauh dari daerah tempat kita tinggal, seorang salam Tuhan. Kita tidak perlu menyampaikan ke negara-negara lain, tetapi daerah-daerah yang mungkin kita harus memberitakan sabda Tuhan melalui perbuatan kita, melalui karya kita, melalui kita melakukan hal-hal yang terdekat saudara-saudara kita. Itulah yang harus kita sampaikan, seorang salam Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka menerima keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu dan seorang salam Tuhan, di pagi hari ini biarlah kita mendengar firman Tuhan yang kita tangkap pada pagi hari ini, berita tentang keselamatan yang disampaikan oleh Paulus kepada daerah-daerah yang dia layani seperti Antioquia yang dimenangkan oleh karena pengajaran daripada Paulus dan Barnabas. Kita adalah orang yang percaya, saudara Tuhan, orang yang percaya yang diyakini oleh Paulus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga kita. Mari kepada kita sebagai orang percaya, biarlah kita melayani dulu yang terdekat kita, barulah kita melayani saudara-saudara kita yang mungkin belum terbuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau yang terdekat kita sudah mengenal, kita sudah menangkan, maka kita menjangkau orang-orang yang belum terjangkau berita tentang keselamatan itu. Demikianlah pada pagi hari ini. Terima kasih buat saudari Nurpia yang telah bersama-sama di channel ini, dan terima kasih buat rekan-rekan lain bersama di channel ini. Tetaplah kita bagikan waktu kita di pagi hari ini. Percayalah ketika kita gunakan waktu untuk selalu ada waktu di pagi hari ini merenungkan firman Tuhan, itu tidak sia-sia. Karena ketika kita mau ambil bagian di pada pagi hari ini, ada hal-hal yang akan Tuhan bisa mempercayai kita, Tuhan memakai kita. Karena di dalam kehidupan orang percaya, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itulah yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Mari kita sambut segala kegiatan kita di akhir di bulan April ini, di mana pada saat ini besok kita memasuki bulan Mei, seorang salam Tuhan. Maka di bulan baru ini yang besok kita akan menyambutnya, dan hari ini kita akan mengakhiri bulan April ini. Biarlah kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, telah 1 bulan Tuhan telah memelihara kita,
tanpa kekurangan segala sesuatu. Itulah Tuhan yang memberkati dalam kehidupan kita. Kita sambut segala kegiatan kita di akhir April ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu sebagian Bapa. Biarlah kami orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, kami dapat memberitakan perbuatan-Mu, baik melalui apa yang kami akan lakukan ya Tuhan, menyenangkan nama-Mu ya Bapa, memberitakan sabda-Mu ya Tuhan. Olehnya Tuhan berkatilah apapun yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat hari ini kami mengucap syukur di akhir bulan April ini ya Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati setiap kegiatan kami di hari ini. Kami mengucap syukur telah hampir 1 bulan Engkau telah menjaga kami, memelihara kami, sehingga kami ada sebagaimana pada hari ini kami ada, itu oleh karena Tuhan ya Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu di dalam bulan April ini ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mengakhiri di bulan ini ya Bapa. Biarlah segala kegiatan kami di akhir bulan April ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Olehnya ketika kami bekerja, biarlah kami melakukan pekerjaan kami yang terbaik, yang berguna bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami keluar rumah atau dari tempat kami berada, kami keluar, biarlah Engkau memberkati perjalanan kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sehingga kami sampai ke tujuan dalam keadaan selamat. Bila kami dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati jasmani kami ini. Berkati ya Tuhan segala yang akan kami lakukan di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan segala kegiatan kami dari pagi ke malam bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali, salam Tuhan dengan jam sama besok.